Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun kita harus berada di rumah masing-masing, tetapi kasih karunia Allah di dalam hari Pentakosta menguatkan kita dan memberikan semangat selalu bagi kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil daripada kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Allah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita akan bersaat teduh sebentar, kita akan berdoa bersama-sama. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah peringatan Hari Pentakosta pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Kita naikkan pujian penghormatan, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa kepada Evangelis Ivanondo. Dipersilahkan. Saudara-saudara, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Engkau mengundang setiap dari kami untuk boleh datang beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur dalam kondisi yang serba tidak pasti dalam kehidupan kami, tapi kami masih boleh beribadah meskipun kami tidak bisa datang berjumpa dengan saudara seiman kami, tapi melalui teknologi, kemajuan teknologi, maka ibadah dapat tetap dilangsungkan meskipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini,
Tolong sadarkan setiap dari kami bahwa sebenarnya kami itu tidak layak di hadapan-Mu. Kami hanyalah manusia berdosa, kami tidak layak untuk menghadap tahta-Mu yang kudus itu. Semuanya hanya karena anugerah, karena perkenanan-Mu bagi setiap dari kami. Dan biarlah itu membuat setiap dari kami sadar bahwa kami harus menjalani ibadah pada pagi hari ini dengan satu sikap hormat, kagum akan kebesaran, akan kekudusan-Mu dalam kehidupan setiap dari kami. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Kita akan bersuka cita bersama-sama karena Allah menepati janjinya. Ia menurunkan Roh Kudus bagi kita. Kita akan naikkan pujian secara medley, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu di dalam hidupku, hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa karena Allah selalu menepati janjinya dan Dia mendatangkan Roh Kudus bagi kita dan kita harus mengenalnya. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan pujian sukacita yang lebih sukacita, yaitu ada gerakan Roh Allah di sini dan kita medley dengan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Bapak Ibu masih bersukacita? Ya, kita harus selalu bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Ivan Nondo. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kasih-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap setiap dari kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Roh Kudus saja. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah bersama-sama, dan terkhususnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada setiap dari kami, karena setiap dari kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai dipimpin, maka kita bisa melihat bagaimana hidup manusia di dalam dunia ini itu adalah makhluk yang sulit untuk dipimpin. Kita ini itu sulit untuk dipimpin, sulit untuk diarahkan dalam hidup kita. Kita lebih suka hidup semau diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Tidak jarang kita mendengarkan kalimat yang berbunyi demikian kan? Sudahlah, hidupku, hidupku, hidupmu, hidupmu. Jangan urusin hidupku, kamu urusin hidupmu sendiri. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini mungkin tidak terucapkan secara langsung, tetapi kita bisa melihat bagaimana ini dihidupi dalam kehidupan setiap dari kita. Apalagi kita bisa melihat hal ini semakin nyata di dalam masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa melihat pemerintah itu sudah membuat sebuah peraturan di mana kita tidak boleh sembarangan, ada physical distancing, kemudian juga tidak boleh sembarangan untuk mudik, kalau naik sepeda motor harus pakai masker. Semuanya itu sudah dibuat, dan juga dalam masa PSBB ini tuh kita bisa melihat bagaimana ada aturan jam malam juga. Tapi kita bisa melihat bagaimana aturan-aturan yang sudah dibuat demi kebaikan masyarakat sendiri itu tidak diindahkan. Masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang kita bisa lihat di koran-koran. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah acara Sinode GKA. Pada waktu itu saya menjadi panitia di acara tersebut. Nah, di akhir acara tersebut, panitianya itu ngajak peserta semuanya itu, ayo kita foto sama-sama. Jadi mereka foto sama-sama, panitia sama peserta.
Nah, ketika ingin foto, panitianya sedang ngarahin, ayo foto di sini. Ada yang bilang, jangan di sini, panas, di situ aja. Tapi ketika pindah ke sana, ada yang bilang juga, jangan di situ, backgroundnya jelek. Jadi terus mau di mana? Di sini, jangan di sini, jangan di situ. Dan akhirnya yang terjadi adalah yang harusnya foto itu cuma cepet, cepret, selesai, butuh 15 menit cuma ngomong jangan di sini, di situ aja. Oh, jangan di sini aja. Jadi di sini saya bisa melihat bagaimana manusia itu sulit untuk diatur, tidak terkecuali seorang hamba Tuhan. Bahkan pada waktu itu pun saya sampai nyeletuk, saya bilang seperti ini, nggak keras sih, dengan suara pelan. Aduh, pemimpinnya aja sulit diatur kayak gini, apalagi domba-dombanya ya. Nggak heran kalau domba-dombanya itu sulit untuk diatur. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, satu tema, yaitu dipimpin Roh Kudus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita peka dengan pimpinan Roh Kudus? Apakah kita taat dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup setiap hari kita? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, tema ini, saya mencoba untuk merenungkan kira-kira apa ya yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen kebanyakan ketika mendengarkan tema dipimpin Roh Kudus. Saya coba memikirkan dan saya pikir, oh ada orang-orang yang pikir seperti ini. Aduh, ngomongin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu mah gampang diomongin tapi sulit untuk dilakuin. Atau mungkin juga ada bilang seperti ini, bentuk konkretnya apa? Bentuk konkretnya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, jangan teori aja. Atau yang lainnya, orang yang ketiga bisa juga bilang seperti ini, aduh udahlah, gak usah mikirin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang penting hidupku baik-baik aja, aku gak cari masalah, semua orang juga baik-baik sama aku, udah selesai, itu cukup. Ngapain harus mikirin hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Tapi hari ini kita akan sama-sama merenungkan apa sih yang dimaksud oleh hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kalau kita semua sudah menemukannya, saya akan bacakannya buat setiap dari kita. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, satu pesan utama yang ingin disampaikan oleh Paulus dari 11 ayat ini, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, itu adalah sebagai seorang anak Tuhan, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus senantiasa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Paulus mengatakan di ayat yang ke-16 demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau misalnya kita melihat terjemahan Alkitab bahasa Indonesia di ayat yang ke-16 ini, kita bisa melihat bagaimana seakan-akan penerjemah Alkitab bahasa Indonesia ini menunjukkan ayat 16 ini mau ngomongin suatu tema yang baru, yaitu hidup oleh Roh.
Tetapi tidak demikian kalau misalnya kita melihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris pada umumnya. Mayoritas terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu ada kata penghubungnya. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Tetapi aku berkata, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus dan kamu tidak akan memuaskan keinginan daging. Kata tetapi itu mengaitkan, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 ini itu ada kaitannya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Paulus di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau misalnya kita melihat Alkitab kita dan kita melihat apa yang dijelaskan oleh Paulus di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, kita bisa melihat bagaimana Paulus sedang menjelaskan sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu dengan sembarangan. Kita tidak bisa berkata, oh ya aku sudah merdeka, hidupku sudah dijamin oleh Kristus, aku pasti masuk surga, jadi sekarang aku boleh hidup sembarangan toh dalam hidup ini. Paulus berkata, tidak bisa, kamu tidak boleh hidup seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya setiap dari kita itu tidak memuaskan keinginan kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah yang dijelaskan oleh Paulus di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Satu-satunya cara supaya kita itu tidak hidup sembarangan, kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus, yaitu hidup senantiasa dipimpin oleh Kristus. Kemudian selanjutnya, kata but I say, frasa ini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya, itu muncul dalam bentuk suatu present tense, jadi suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan. Jadi Paulus ingin berkata demikian kepada jemaat di Galatia itu. Aku itu ingin terus-menerus mengingatkan kamu, aku akan ngomongin ini terus-menerus kepadamu, bahwa kalian semuanya itu harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalian harus hidup oleh Roh. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, itu merupakan hal yang sangat penting bagi Paulus. Pertanyaannya, kenapa kok hal ini sangat penting bagi Paulus? Paulus langsung menjelaskan di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 Paulus berkata demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana di ayat yang ke-17 Paulus itu sedang menjelaskan suatu realita di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, setiap anak Tuhan. Hidup kita, meskipun kita telah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam diri kita itu masih ada pertentangan antara keinginan roh dan juga keinginan daging. Ini masih ada pertentangan di dalam diri kita. Nah, mana yang kita turuti, yaitu yang akan menentukan apakah kita hidup dipimpin oleh roh atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-17 ini. Nah, saya akan menjelaskannya mempermudah dengan gambar bagan ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana hidup manusia, secara umum sejarah kehidupan manusia itu di dunia ini itu bisa dibagi menjadi 4 fase besar. Fase yang pertama yaitu penciptaan. Kemudian yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan, dan yang terakhir yang keempat itu pemuliaan ketika nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kita akan diberi tubuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara, di penciptaan ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, maka di situ manusia tidak bisa berdosa. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu tidak bisa tidak berdosa. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh manusia ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, itu pasti dosa. Tidak ada satu hal pun yang bisa manusia berdosa lakukan itu yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan baik sekalipun ketika manusia belum percaya kepada Kristus, masih hidup di dalam kejatuhan, masih berdosa, semuanya itu pasti berdosa di hadapan Allah. Nah, tetapi di fase yang ketiga, setelah Kristus menebus, mengampuni dosa manusia, manusia bisa tidak berdosa. Jadi manusia memiliki kemampuan
untuk melakukan dosa atau enggak, untuk menolak dosa atau enggak. Manusia yang sudah dilahirbarukan, sudah percaya kepada Kristus, itu bisa melakukan itu. Dan nanti ketika pemuliaan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, nah kita bisa melihat bahwa di surga tidak ada dosa. Manusia tidak akan berdosa lagi. Nah, sekarang kita melihat hidup kita sebagai seorang anak Tuhan itu ada di fase yang ketiga, yaitu penebusan, ditebus oleh Kristus. Kita sudah dilahirbarukan, diberikan hidup yang baru. Nah, dalam fase ini kita tuh bisa tidak berdosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menebus hidup kita, yang diubahkan secara langsung itu adalah status kita. Yang dulunya kita adalah musuh Allah, sekarang kita bisa menjadi anak Allah. Itu yang dirubah. Yang dulunya kita di hadapan Allah itu mendapatkan hukuman kekal, tetapi sekarang kita mendapatkan hidup kekal. Statusnya sudah berubah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih terus bergumul dengan yang namanya dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktiknya kita masih bisa tidak memuliakan Allah. Kita masih tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita melihat hal ini, pertanyaan yang langsung muncul adalah, lalu apa bedanya dong? Sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, ya bisa tidak memuliakan Allah, tidak taat kepada Tuhan. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ya tetap sama. Kita tidak bisa hidup kudus, hidup suci terus-menerus. Kita tetap masih bisa berdosa dan tidak memuliakan Allah. Apa perbedaannya dong? Perbedaannya ada di sini. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita takluk terhadap dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu menang terhadap dosa. Ini merupakan suatu perbedaan yang sangat besar, perbedaan yang sangat mendasar. Kalau dulu kita itu tuh pasti takluk terhadap dosa, kita tidak berkutik di hadapan dosa. Tapi setelah ditebus oleh Kristus, setelah hidup kita diampuni, hidup kita dilahirbarukan, maka status kita itu menang terhadap dosa. Kita sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-17 ini merupakan suatu kebenaran. Memang ada pertentangan di dalam diri kita antara keinginan roh dan juga keinginan daging. Ada pergumulan tersebut. Tapi secara posisi kita sudah menang terhadap dosa. Kita tidak perlu takluk terhadap dosa. Dan di sini kita bisa melihat seharusnya ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, secara teori kita itu menang terhadap dosa. Secara teori kita itu sudah tidak mungkin ditaklukkan oleh dosa lagi. Dan di sini kita bisa melihat masalahnya kan. Masalahnya adalah kenapa teori sama prakteknya berbeda. Kenapa secara teori, secara posisi kita sudah menang terhadap dosa, tapi dalam prakteknya kita masih bergumul dengan dosa. Kita masih kalah terhadap dosa, kita masih sering tidak memuliakan Allah. Gimana caranya supaya kita itu bisa menang? Gimana caranya supaya posisinya itu menang? Tapi dalam hidup ini kita juga bisa menang. Dalam prakteknya kita juga bisa menang. Nah, hari ini kita akan belajar ada dua hal yang perlu kita lakukan supaya setiap dari kita itu bisa memiliki hidup yang berkemenangan terhadap dosa. Kita tidak takluk kepada keinginan daging, tetapi kita bisa taat melakukan keinginan roh dalam hidup setiap hari kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sadar bahwa kita itu adalah milik Kristus. Galatia 5 ini yang ke-24 berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-24 ini mengingatkan setiap dari kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka keinginan daging, segala keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang berlawanan dengan kehendak Allah itu harus kita salibkan. Melalui ayat ini Paulus ingin mengingatkan setiap dari kita. Ketika kita menjadi milik Kristus, itu bukan hanya tentang kita itu nanti mati kemudian masuk ke surga. Udah selesai. Bukan hanya itu saja. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita sudah menjadi milik Kristus Yesus, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Jadi bukan hanya hidup
setelah nanti mati masuk surga. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, bukan hanya menjadi milik Kristus itu bukan hanya mempengaruhi future-nya kita, masa depannya kita, tapi itu seharusnya juga mempengaruhi present. Sekarang ketika kita hidup di dunia ini, bagaimana kita hidup di dunia ini, itu sangat dipengaruhi apakah kita milik Kristus atau tidak. Dan kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya kata menyalibkan, yaitu dikatakan menjadi milik Kristus ia telah menyalibkan. Nah, kata menyalibkan ini itu adalah kata kerja yang muncul dalam bentuk aorist. Apa artinya? Artinya adalah kata kerja ini itu sudah terjadi dahulu, lampau, tetapi efeknya masih sampai sekarang. Dan yang menyalibkan itu tentu bukan kita, bukan karena kita, tetapi karena Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita, sudah memberikan kita hidup yang baru, maka dari itu memampukan setiap dari kita untuk menyalibkan keinginan daging dan setiap keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana kuncinya. Kuncinya itu adalah sadar. Kita ini sadar miliknya siapa kita ini. Hidupnya kita ini tuh miliknya siapa. Nah, kalau dalam bahasa peribahasa bahasa Jawanya itu bunyinya iling lan waspada. Nah, kita harus selalu iling. Nah, kita harus selalu ingat, sadar kita itu punyanya siapa, hidup kita ini itu miliknya siapa. Ketika kita ingat bahwa kita adalah milik Kristus Yesus, maka kita juga akan diingatkan bahwa kita perlu menyalibkan keinginan daging dan setiap keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak Kristus. Dan masalahnya adalah seringkali kita itu tidak sadar, seringkali kita itu lupa bahwa hidup kita itu sudah menjadi miliknya Kristus, bukan miliknya kita lagi. Maka dari itu seringkali kita tidak hidup memuliakan Allah. Seringkali kita lebih memenuhi keinginan daging kita daripada taat pada apa yang diingini oleh Roh Kudus. Bahkan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 sampai 17, di sana dikatakan demikian. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Jadi ketika kita membaca 1 Korintus 3 ini 16 sampai 17 ini, kita bisa melihat bagaimana ketika kita sadar kita ini itu adalah milik Kristus, maka yang berikutnya adalah kita sadar, oke, tubuhku ini itu adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam aku. Kemudian hal ini akan menuntun kita untuk berarti aku harus hidup kudus. Saudara-saudara, ketika kita menyadari hal ini, ketika kita hidup kudus, maka kita tidak akan memenuhi keinginan daging kita. Kita akan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kita akan melakukan keinginan roh yang muncul di dalam hidup setiap hari kita. Dan inilah yang harus kita lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hidup yang berkemenangan, selalu melakukan apa yang diingini oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, adalah kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Lalu hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup setiap dari kita. Galatia 5 ayat yang ke-25 berkata demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, kata dipimpin, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dalam bahasa aslinya itu artinya, dipimpin itu artinya berjalan seirama dengan seseorang, dengan pimpinan seseorang. Jadi seseorang yang dipimpin oleh Roh itu hidupnya pasti berjalan seirama dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berjalan ke kiri, dia akan mengikutinya. Roh Kudus berjalan ke arah yang selainnya, dia juga akan mengikutinya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang berjalan seirama, orang yang peka dengan pimpinan Roh Kudus kemana, maka dia akan taat. Ada pergumulan pasti ada, tetapi pada akhirnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Kemana Roh Kudus memimpin, maka dia akan berjalan ke arah sana. Dan dalam bahasa Yunaninya, kata dipimpin ini juga muncul dalam bentuk present tense, suatu tindakan yang terus-menerus harus dilakukan di dalam hidup ini.
Jadi kita bisa melihat bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu memang tidak mudah. Karena memang ini adalah suatu hal yang harus terus-menerus kita lakukan dalam hidup setiap hari kita. Harus menjadi suatu kebiasaan dalam hidup setiap hari kita. Kalau kita cuma sesekali, 2 kali, ya tidak heran kalau hidup kita itu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan lainnya, kebiasaan-kebiasaan yang hanya memenuhi keinginan diri kita sendiri saja, hidup semauku dewe. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika hidup kita sudah dilahir barukan, maka kebiasaan yang lama itu harus kita buang dan digantikan dengan kebiasaan yang baru. Nah, kebiasaan yang baru itu harus kita dilatih terus-menerus supaya pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, beberapa waktu ini semenjak PSBB, jadi saya biasanya olahraga itu sepedaan, keliling keluar. Tapi semenjak PSBB, pacar saya bilang udahlah nggak usah olahraga yang lainnya aja. Jadi ya sudah, saya enggak olahraga sepedaan, saya ganti olahraga kayak push up, sit up, mengikuti video yang ada di YouTube kayak gitu. Nah, suatu waktu itu saya ada videonya itu harus white push up. Jadi push up tapi tangannya lebar. Nah, itu ketika pertama kali saya melakukan itu, wah, itu beratnya bukan main. Dan setelah saya melakukan itu, badan saya sakit dalam beberapa hari. Dalam 2-3 hari itu badan saya itu sakit karena saya nggak biasa melakukan itu. Tetapi ketika saya sudah terus-menerus melakukan hal tersebut, saya sudah terbiasa, maka badan saya juga sudah tidak merasa sakit lagi karena sudah saya terbiasa melakukan hal tersebut. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita mau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, kita melakukan keinginan-keinginan Roh dalam hidup setiap hari kita, maka tidak cukup 1 kali aja kita menaati pimpinan Roh. Kita perlu terus melatih, melakukan hal tersebut terus menerus supaya pada akhirnya kita itu bisa hidup senantiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup setiap dari kita. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana hal yang pertama dan hal yang kedua itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sadar bahwa kita milik Kristus itu tidak cukup berhenti sampai di situ. Tapi ketika kita sadar, kesadaran tersebut seharusnya membawa setiap dari kita untuk hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup setiap dari kita. Pertanyaannya sampai di sini adalah, seberapa peka kita itu dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup setiap dari kita? Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang perlu setiap dari kita pikirkan. Saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan pun juga terus perlu memikirkan hal ini. Ini adalah pertanyaan yang harus terus-menerus diperhadapkan dengan kita. Kita perlu memikirkan apakah hidup kita itu sudah peka dengan pimpinan Roh Kudus atau belum. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, ada pertanyaan sebelumnya yang seharusnya bisa kita jawab, yang harus kita jawab terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui pimpinan Roh Kudus dalam hidup setiap dari kita. Habis tahu, baru kita itu bertanya, peka enggak? Kalau sudah tahu, mau melakukan atau enggak? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu ada ngobrol-ngobrol lewat video call dengan teman saya yang lagi studi di Amerika. Jadi dia tuh di Amerika, baru awal tahun ini ke Amerika melanjutkan studi S2-nya, terus kena COVID seperti ini. Jadi segala sesuatunya berubah dengan begitu cepat. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Nah, dalam obrolan tersebut dia bilang seperti ini. Kita ini tuh sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen itu sebenarnya itu tidak kurang baca firman Tuhan. Kita baca, banyak orang Kristen yang juga baca, tetapi sayangnya tidak ada waktu untuk merenungkan, untuk meditasi kebenaran firman Tuhan itu. Maka dari itu kenapa kok banyak orang yang habis baca firman Tuhan, bentar sudah lupa, tadi baca apa ya? Itu karena tidak ada waktu untuk merenungkan, tidak ada waktu meditasi kebenaran firman Tuhan itu. Dan akhirnya saya pikir, ya benar juga ya, keesokan harinya saya coba. Jadi saya bukan cuma baca, tetapi saya mencoba untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Hari ini saya dapetin apa ya? Kemudian saya coba merenungkan,
benar sih ini, tapi ya enggak gampang juga ya melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Misalnya contohnya saya merenungkan tentang kasih. Ya gampang sih ngomong tentang kasih, tetapi sulit juga. Terus akhirnya saya bilang, ya Tuhan tolong supaya aku ini itu bisa belajar untuk mengasihi. Jadi ada momen, ada waktu di mana kita itu bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma baca, bukan cuma tahu, tapi mencoba untuk merenungkannya, memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Apakah aku siap? Apakah aku berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidupku? Saudara-saudara, ketika saya melakukan hal tersebut, saya merasakan suatu perbedaannya. Memang berbeda sekali ketika kita cuma baca, selesai, ya sudah. Dengan mencoba membaca, kemudian merenungkan, memikirkan, apakah benar-benar aku berkomitmen untuk melakukan hal ini, kebenaran ini dalam hidupku. Saya bisa merasakan bagaimana saya tidak cepat lupa dengan apa yang sudah saya baca. Dan saya juga lebih sungguh-sungguh ingin melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup saya. Saudara-saudara, ketika kita melihat hal tersebut, saya merenungkan, saya memikirkan, saya harus bilang bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kepekaan kita dengan pimpinan Roh Kudus, itu sangat bergantung sekali seberapa bagus kualitas perenungan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, seperti kata sang pemazmur, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka hal tersebut akan membantu setiap dari kita untuk peka dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika ada masalah, maka firman Tuhan itu akan muncul mengingatkan setiap dari kita. Dan ini adalah dua hal yang perlu untuk terus kita lakukan. Yang pertama, sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Dan yang kedua, kita perlu terus-menerus mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidup setiap dari kita. Dan biarlah melalui momen peringatan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus di dalam hidup ini. Ini mengingatkan setiap dari kita bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan buat setiap dari kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena kami sebagai manusia pada dasarnya tidak suka dipimpin, tidak suka diarahkan, apalagi jika hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kami, dengan cita-cita kami. Tapi biarlah ketika kami sadar bahwa hidup ini adalah milik Kristus, maka kami mau belajar untuk taat dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup setiap dari kami. Firman-Mu telah diberitakan, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan setiap dari anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita iringi dengan pujian Limpahlah Pialamu.
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk doa persembahan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa atas setiap berkat-berkat Bapa yang telah diberikan bagi kami. Dan inilah Bapa sebagian daripada berkat yang telah Engkau berikan, kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa berkenan dan Bapa menguduskan dan kiranya Bapa menerima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Syafaat kita yang pertama, kita bersyukur pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sampai di akhir bulan Mei ini. Dan kita berdoa untuk program pemerintah untuk new normal, supaya campur tangan Tuhan bagaimana masyarakat diajak menjalani pola hidup yang baru dalam masa pandemi ini, kiranya aturan yang ditegakkan dan ketaatan masyarakat dalam menjalani hidup normal dan aktivitas dan karya supaya masa pandemi kiranya segera berakhir. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tahu Bapa bahwa pandemi ini masih terus berjalan, tetapi kami harus menjalani kehidupan kami yang baru ya Bapa, di dalam kebijakan pemerintah untuk new normal. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam new normal ini Bapa hanya kepadamu. Kami yakin Bapa pasti menolong kami. Bapa, ajarkanlah kami menjadi masyarakat yang patuh akan perintah daripada pemerintah, menjalani kehidupan kami dengan bersih, dengan sehat, dan kami saling menjaga satu sama lain dalam physical distancing, dan kami bisa menjalankan kehidupan kami selanjutnya. Berkati pekerjaan kami Bapa, berkati anak-anak yang bersekolah, berkati setiap aktivitas kami. Kami berserah kepadamu Bapa untuk kehidupan ini, dan kiranya semua berjalan kembali normal di dalam normal yang baru, dan Tuhan memberikan berkat-berkat atas kami dan berkat-berkat untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syafaat yang kedua, kita akan mendoakan tentang rencana pelaksanaan ibadah tiap-tiap gereja yang akan dibuka kembali di masa menjalankan new normal, supaya gereja-gereja tidak mengalami kendala dan umat Tuhan tetap terlindungi kesehatannya oleh anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali menaikkan syafaat kami berdoa Bapa untuk perencanaan gereja yang akan menjalankan ibadah seperti semula Bapa. Topang kami Bapa, berkati kami dengan kesehatan, sehingga kami boleh kembali menemukan sukacita kami bersama-sama dengan teman seiman kami di dalam ibadah kami seperti semula. Terima kasih Bapa, kehidupan kami serahkan kepadamu. Kiranya Allah Engkau berdaulat atas hidup kami sepenuhnya, dan kiranya Engkau selalu dimuliakan dan Engkau selalu yang diutamakan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami senantiasa. Kembali kami mengucapkan terima kasih untuk setiap perlindungan Tuhan bagi kami, dan terima kasih Bapa, kepadamu kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah selesai dan mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita melakukan setiap aktivitas dalam hidup setiap dari kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan oleh Yesus Kristus dan juga pimpinan Roh Kudus itu selalu menyertai setiap dari kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, kita akan bersaat teduh. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat sekalian, kita bersyukur jika ibadah momen peringatan Pentakosta sudah kita rayakan. Kiranya Roh Kudus memimpin hidup kita dan keluarga kita. Mari kita simak pengumuman kita. Yang pertama, jemaat didorong untuk terus mengikuti persekutuan doa secara online pada setiap hari Rabu jam 7 malam atau menyesuaikannya. Mari di masa pandemi ini kita makin bertekun dan kita berjaga di dalam doa. Yang kedua, jemaat akan terus dengan giat melaksanakan program hebat melalui saat teduh kita di dalam pembacaan Alkitab 2 pasal tiap hari. Dan yang terakhir, Bapak Ibu mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mengikuti anjuran pemerintah terhadap pencegahan virus COVID-19 ini. Mari tetap berada di rumah, gunakan masker ketika kita keluar, jaga kebersihan dengan mencuci tangan dan pola hidup yang sehat. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.